Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas dari dosen, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Canva, kegunaan, manfaat, dan lain-lain. Pengertian dari Canva. Canva adalah sebuah tool untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat mudah merancang berbagai jenis kreatif secara online, mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Canva saat ini tersedia dalam beberapa versi. Yang pertama, web. Kalian sudah paham web? Selanjutnya iPhone dan Android, yang pastinya sering kita miliki dan setiap hari kita bawa kemana-mana, memudahkan kita untuk mencari informasi yang mentah, setelah itu kita olah menjadi informasi yang dapat dicerna. Oke, selanjutnya sejarah tentang Canva. Ada yang tahu Canva berdiri pada tahun berapa? Nah, berdirinya Canva pada tahun 2012, yang tepatnya pada tanggal 1 Januari yang menjadi hari lahirnya. Canva didirikan oleh Melanie Perkis yang sebelumnya juga mendirikan Fashion Books, penerbit buku ternama di Australia. Di tahun pertama, Canva sangat banyak sekali peminatnya dan membuat rekor untuk penggunanya sebesar 750.000 pengguna dari Canva. Nah, kecanggihan teknologi yang sekarang ini sangatlah banyak sekali. Tergantung kita bisa menggunakan atau tidak. Nanti selanjutnya saya akan bahas tentang manfaat dan kegunaan, kita akan bahas untuk slide selanjutnya. Manfaat dari Canva yang pertama, media sosial. Digunakan untuk apa? Membuat postingan Instagram yang menarik dengan menambahkan teks kreatif, stiker, dan filter yang tersedia di Canva. Membuat sampul atau header Facebook yang profesional untuk halaman bisnis ataupun pribadi. Selanjutnya yaitu bisnis dan pemasaran. Membuat brosur, pamflet, atau brosur promosi untuk bisnis dengan menggunakan template yang disesuaikan dengan mereka, merek, dan gaya. Ini sangat membantu karena apa? Digunakan untuk promosi-promosi di luar maupun di sosial media. Selanjutnya untuk pendidikan, membuat bahan ajar presentasi untuk pengajaran di kelas dengan menambahkan gambar, diagram, dan teks yang relevan. Membuat infografis untuk menjelaskan konsep-konsep kompleks atau menyajikan data secara visual kepada siswa. Membuat sertifikat atau penghargaan untuk menghargai prestasi siswa atau peserta pelatihan yang dibutuhkan di dalam suatu organisasi maupun sekolah. Acara dan kegiatan, contohnya membuat undangan ulang tahun, pernikahan, atau acara khusus lainnya dengan template undangan elegan dan kreatif. Contohnya untuk yang saat ini biasanya itu menggunakan
undangan elektronik, tidak perlu mencetak kertas dan lain-lain, bisa langsung disebarkan di WA. Selanjutnya yaitu fitur utama dalam Canva. Yang pertama di sini ada toolbar. Toolbar ini fungsinya digunakan untuk yang pertama mencari template, mengunduh, terus menambahkan teks, terus menambahkan lagu, dan lain-lain. Selanjutnya ada menu home, yaitu menu utama. Nah, di menu home ini nanti muncul dua folder, yaitu create new project, dan yang satunya itu biasanya recent project, yaitu project yang sudah dikerjakan, kita bisa melihatnya di situ. Selanjutnya ada menu file. Nah, di sini kita bisa membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk itu kita klik, nanti di situ ada nama file yang digunakan untuk kita searching atau kita tampilkan kembali. Selanjutnya ada undo dan redo. Nah, ini biasanya digunakan untuk pengembalian, atau kalau semisal kita keliru tidak mau menghapus, cukup di undo. Setelah itu kita ingin mengembalikan, di rendo lagi. Nah, selanjutnya yaitu nama file. Nama file itu bagaimana sih? Nah, nama file itu yang kita buat, namanya itu apa, nanti akan muncul di situ. Terus ada lagi bagikan. Nah, di sini kita bisa meng-share link ataupun template yang sudah kita buat agar bisa di-share ke teman-teman maupun orang lain. Selanjutnya ada download. Nah, kalau di download kalian sudah pasti paham. Download adalah untuk mengunduh setelah kita melakukan atau membuat project di dalam Canva. Nah, ada lagi kalau presentasikan, itu kita mempresentasikan hasil yang sudah kita buat. Terus selanjutnya ada more dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir. Di sini kita bisa, atau namanya workspace atau area kerja. Di sini kita bisa membuat ataupun merancang dan sebagainya. Di sini bisa menempelkan template, terus ada simbol, ada teks, bisa diberi lagu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke keunggulan Canva. Canva memiliki keunggulan utama. Yang pertama, membuat desain grafis. Kalau desain grafis kita pastinya sudah tahu. Kalau dulu kita pakainya Corel Draw dan lain-lain. Sekarang lebih mudah, terus cepat dan efektif tanpa memerlukan keterampilan desain yang tinggi. Yang pertama adalah antarmuka yang ramah pengguna, beragam template yang tersedia, fleksibel dalam menyesuaikan desain, kolaborasi dan berbagi, versi gratis dan berbayar, meningkatkan produktivitas. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya keunggulan Canva itu tidak perlu bakat yang tinggi, cukup minat dan motivasi untuk mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya.